Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrina Sito. Saya dengan nomor NIM 2030111046. Saya berasal dari lokal PGMI 3C dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang komponen pendukung sistem pendidikan inklusi. Berikut penjabarannya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang komponen pendukung dalam pendidikan inklusi. Yang pertama yang dibahas yaitu kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus terus dikembangkan sesuai tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di sini adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 butir 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini lanjut kita akan membahas tentang yang keduanya, yang harus ada komponen yang kedua yaitu guru. Guru atau pendidik dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pengertian lain, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah diharapkan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah diharapkan mengharapkan anak didiknya menjadi sampah masyarakat. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran, yaitu guru sebagai demonstrator, yaitu melalui peranan sebagai demonstrator. Jadi di sini guru hendaknya senantiasa menguasai bahan materi yang akan diajarkan. Yang pertama, yang kedua, lanjut, guru sebagai pengelola kelas. Dalam peranannya sebagai pengelola kelas yaitu mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lanjut yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator. Di sini memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Ini sangat penting bagi guru ya. Lanjut, guru sebagai evaluator yaitu berperan mengumpulkan data dan informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini juga ada guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus GBK ini ya. Yang pertama guru kelas, yang kedua guru mata pelajaran, yang ketiga guru pembimbing khusus. Lanjut komponen yang ketiga, anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, akan tetapi manusia yang punya akal. Anak didik menempati kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam interaksi pendidikan guru. Tidak berarti bila tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Jadi di sini sangat perlu anak didik. Lanjut yang keempat, sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan guru. Di sini berfungsi sebagai alat pembelajaran individual yang dimana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, ramah terhadap pembelajaran. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar, mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Selanjutnya yang kedelapan, perluasan peran dan tugas LSLB. Dalam perspektif layanan pendidikan inklusif, melalui model pembelajaran yang individualisasikan, peran dan tugas SLB adalah sebagai pusat sumber bagi sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus dapat mengkoordinasikan antara sekolah reguler
yang mengembangkan pendidikan inklusif dengan SLB. Lanjut, kemitraan dengan lembaga berkait Dinas Kesehatan, Depsos, Dinsos, Depak, Derindustrian, Hukum dan HAM. Penyelenggaraan pendidikan inklusif akan semakin mulus dalam pelaksanaannya apabila sekolah mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dalam departemen terkait, misalnya dengan Departemen Kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan fisik, dan lain-lain. Lanjut, dukungan orang tua. Dukungan orang tua dan kerjasama dengan sekolah itu sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah dalam upaya optimalisasi potensi anak. Kerjasama yang erat antara orang tua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Lanjut, yang terakhir yaitu yang ke-11, kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota sangat diperlukan sebagai payung hukum dan mengembangkan layanan pendidikan model pendidikan inklusif. Misalnya, pemerintah membuat regulasi yang mengatur sistem penerimaan siswa baru bagi anak kebutuhan khusus melalui satu pintu masuk, yaitu melalui skala reguler yang terdekat dengan lingkungan anak. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendekat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa komponen pendidikan sistem pendidikan inklusi ini adalah salah satu upaya yang bisa meningkatkan atau mendukung pendidikan inklusi di Indonesia. Baiklah, saya Fitrina Sito, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.